Perkenalkan, nama saya Els Parimusa, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai anatomi tubuh manusia, khususnya pada bagian anterior dan juga pada bagian posterior. Bagian anterior atau bagian ventral ini merupakan tubuh manusia bila dilihat dari depan. Sedangkan untuk bagian posterior atau bagian dorsal adalah tubuh manusia bila dilihat dari bagian belakang. Saya akan menjelaskannya secara bertahap yang dimulai dari bagian anterior atau bagian depan. Bagian anterior pada tubuh manusia dimulai dari bagian kepala. Pada kepala manusia ini terdapat dahi atau tulang dahi. Dahi atau tulang dahi ini berfungsi untuk melindungi otak. Tetapi bukan hanya otak saja. Tulang dahi ini juga berfungsi untuk melindungi isi tengkorak. Misalnya seperti mata dan saraf. Selain dahi atau tulang dahi tadi, ada juga mata. Fungsi mata ini seperti yang kita ketahui, fungsi utamanya adalah sebagai indera penglihatan. Mata membantu kita untuk bisa melihat objek yang dekat maupun objek yang jauh. Kemudian ada hidung. Hidung ini fungsi utamanya itu adalah sebagai alat pernapasan manusia. Sebagai alat pernapasan manusia ini, hidung berperan untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara pernapasan, menghangatkan udara pernapasan, dan juga hidung berfungsi sebagai resonansi suara. Kemudian ada mulut. Mulut, seperti yang kita ketahui, merupakan salah satu bagian dari sistem pencernaan manusia. Mulut ini di dalamnya ada bagian-bagian yang dimana berfungsi untuk mengunyah makanan supaya menjadi lebih lunak dan lebih halus agar mudah dicerna dan ditelan. Kemudian ada pipi. Secara anatomi, pipi merupakan daerah yang memiliki daging yang berada di bagian bawah mata, antara hidung dan juga telinga sebelah kiri dan telinga sebelah kanan. Fungsi dari pipi ini sendiri adalah untuk memberikan bentuk wajah pada manusia. Berikutnya adalah leher. Leher merupakan anggota tubuh yang berongga, terletak di antara kepala dengan toraks, dan fungsinya sebagai penghubung antara kepala dengan tubuh. Kemudian ada bagian dada. Pada bagian dada ini terdapat tulang dada, tulang rusuk, dan juga payudara. Tulang dada pada manusia ini fungsinya untuk melindungi organ-organ yang ada pada bagian dada, misalnya jantung dan paru-paru. Sedangkan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ-organ penting pada tubuh seperti jantung, paru-paru, dan hati, serta organ-organ lainnya yang berada di sekitaran dada. Dan untuk payudara sendiri, payudara pada wanita dan juga pada pria memiliki fungsi yang berbeda-beda. Payudara pada wanita mulai terbentuk sejak wanita ini mengalami masa pubertas. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk memproduksi ASI. Sedangkan pada pria, bagian ini tidak memiliki fungsi yang lebih spesifik karena payudara pada pria ini fungsinya adalah hanya untuk melindungi organ-organ pada bagian dada itu, misalnya seperti yang tadi, jantung dan juga paru-paru. Yang berikutnya adalah tulang lengan atas. Tulang lengan atas atau humerus ini adalah tulang yang berfungsi sebagai tempat melekatnya 13 otot dan ligamen, dan juga fungsinya untuk menggerakkan tangan dan sikut. Selain tulang lengan atas, ada juga tulang lengan bawah. Tulang lengan bawah ini fungsinya untuk membantu pergerakan pada pergelangan tangan dan juga pada tangan.
Kemudian ada tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan adalah tulang yang membantu pergerakan tangan dan juga jari, serta sebagai penghubung antara jaringan dengan tulang-tulang yang lainnya. Jadi kita bisa menggerakkan pergelangan tangan kita ini ke depan, ke belakang, ke samping kiri, ke samping kanan. Itu disebabkan karena adanya tulang pergelangan tangan ini. Berikutnya adalah tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan pada manusia ini berfungsi untuk membantu manusia agar bisa menggenggam, meraba, menjahit, menulis, dan lain sebagainya. Setelah itu ada tulang jari-jari tangan. Tulang jari-jari tangan pada manusia ini fungsinya untuk membentuk struktur dari jemari manusia. Kemudian ada juga perut. Perut ini merupakan bagian tubuh manusia yang berada di antara dada dan juga di antara pelvis. Perut disebut juga sebagai abdomen atau rongga tubuh. Wilayah perut ini meliputi seluruh rongga perut yang terdiri dari saluran pencernaan dan organ pelengkap, sistem kemih, dan juga limpa. Untuk saluran pencernaan ini meliputi lambung, usus besar, usus kecil, dan juga usus buntu. Sedangkan untuk organ pelengkap ini meliputi hati, pankreas, dan juga kantung empedu. Selain itu ada juga saluran kemih. Saluran kemih ini terdiri dari ginjal dan juga ureter. Perut dan bagian-bagiannya ini memiliki fungsi yang sangat penting. Untuk organ abdominal bertanggung jawab dalam pencernaan dan penyerapan makanan. Sedangkan untuk otot abdominal, pertama, fungsinya untuk membantu proses pernafasan. Yang kedua, untuk melindungi organ-organ dalam. Yang kemudian ada otot punggung. Otot punggung ini berfungsi untuk mengatur dan menyangga bentuk dan postur tubuh. Setelah perut, ada juga pusar. Pusar ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari penyakit-penyakit yang ringan. Misalnya, masuk angin, perut kembung, dan juga mual. Kita bisa lihat biasanya orang sering mengoleskan minyak kayu putih atau minyak lainnya di sekitaran pusar. Jadi orang biasanya melakukan hal itu untuk mengatasi perut kembung dan juga masuk angin. Itu karena pusar ini memiliki fungsi untuk menormalkan kembali suhu tubuh kita. Selain itu juga pusar ini berfungsi untuk mengatur kerja beberapa organ tubuh kita. Misalnya saja, pusar ini berfungsi untuk mengatur sistem kerja pankreas yang merupakan salah satu bagian dari sistem pencernaan kita. Selain untuk mengatur sistem kerja kelenjar pankreas, pusar juga berfungsi untuk mengatur sistem kerja adrenalin, di mana fungsi dari kelenjar adrenalin ini adalah untuk menghasilkan hormon yang berfungsi untuk memproduksi energi bagi tubuh. Selain itu juga pusar berfungsi untuk mengatur sistem kerja organ hati untuk memecahkan senyawa-senyawa racun di dalam tubuh manusia. Selain hati, pusar juga berfungsi sebagai pengatur sistem kerja dari lambung. Lambung ini terdiri dari beberapa lapisan yang tentu saja fungsinya sangat berbeda-beda. Nah, pusar ini yang membantu agar supaya lapisan-lapisan itu bisa bekerja sesuai dengan fungsi-fungsinya. Berikutnya adalah tulang panggul. Tulang panggul pada pria dan wanita tentu saja memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selain memiliki fungsi yang berbeda, tulang panggul pada pria dan juga pada wanita memiliki ukuran yang juga berbeda. Tulang panggul yang lebar dan dangkal yang dimiliki oleh wanita ini karena fungsinya adalah sebagai alat gerak dan juga sebagai jalan lahir bagi wanita hamil. Sementara pada pria, panggul ini lebih berfungsi sebagai alat gerak saja. Perbedaan antara panggul pria dan juga panggul wanita dapat dilihat pada gambar yang sudah saya tampilkan. Yang berikutnya adalah tulang paha. Tulang paha merupakan salah satu anggota gerak yang merupakan bagian dari anatomi rangka manusia.
Nama Latin dari tulang paha ini adalah femur. Tulang paha atau femur ini merupakan tulang terpanjang yang dimiliki manusia. Tulang ini berfungsi untuk menghubungkan antara pinggul dengan lutut. Fungsi utama dari tulang paha ini tentunya adalah menjadi tumpuan seluruh badan. Selain itu juga tulang paha ini berfungsi sebagai tempat melekatnya otot dan pigmen. Kemudian tulang paha juga berperan penting sebagai alat gerak badan bagian bawah. Tulang paha ini juga merupakan tempat melekatnya tempurung lutut. Kemudian tulang lutut. Dalam anatomi tubuh manusia, tulang lutut atau patella adalah tulang yang berbentuk segitiga dan tebal yang bersendi dengan tulang paha atau femur tadi, dan fungsinya adalah untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Berikutnya adalah tulang kering. Tulang kering merupakan tulang kuat yang berada di bawah lutut yang menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki. Tulang kering ini berfungsi sebagai tulang terkuat yang memikul berat badan dan terbesar kedua dalam tubuh manusia. Terbesar kedua ini pastinya setelah tulang paha yang tadi atau femur itu. Tulang kering ini berbentuk pipa yang berisi sumsum merah dan kaya akan darah merah. Setelah tulang kering tentu saja ada tulang betis. Tulang betis ini terletak di bagian samping atau lateral dari tulang kering. Tulang betis atau nama lainnya adalah fibula, itu panjangnya hampir sama dengan tulang kering atau tibula. Hanya saja tulang betis ini jauh lebih tipis daripada tulang kering. Karena perbedaan ketebalan itulah tulang betis ini bertindak sebagai pendukung dari tulang kering yang tadi. Selain itu, tulang ini juga berfungsi sebagai pengikat untuk memperluas kemampuan pergelangan kaki kita, terutama pergerakan ke arah samping dan samping kiri dan samping kanan atau lateral dan medial. Berikutnya adalah tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki merupakan tulang yang terdiri dari ujung-ujung dari tulang kering, tulang betis, maupun tumit. Pada tulang pergelangan kaki ini ada sendi engsel yang berfungsi untuk membantu kaki untuk melakukan gerakan naik turun. Selain untuk membantu kaki melakukan gerakan naik dan turun, tulang pergelangan kaki ini juga berfungsi untuk membantu manusia agar dapat melangkah dan berjalan dengan cara yang lebih efisien dan juga nyaman. Tanpa kita sadari, di pergelangan kaki kita ini ada yang namanya sendi putar. Nah, sendi putar ini yang membantu pergerakan dari telapak kaki kita agar bisa difungsikan lebih fleksibel. Nah, itu dia tadi anatomi tubuh manusia pada bagian anterior atau bagian depan. Sekarang kita berpindah pada bagian posterior atau bagian belakang tubuh manusia. Sebagaimana anterior dimulai dari kepala, posterior juga dimulai dari kepala. Hanya perbedaannya adalah posterior dimulai dari kepala bagian belakang atau tengkorak belakang. Tengkorak bagian belakang ini tentu saja fungsi utamanya adalah untuk melindungi otak. Selain untuk melindungi otak, bagian tengkorak belakang ini juga memiliki fungsi unik lainnya loh, yaitu untuk membantu kita agar bisa melihat. Alasannya adalah karena tulang kepala bagian belakang ini berfungsi yang tadi untuk melindungi otak kan. Jadi untuk melindungi otak itu dia terhubung langsung dengan indera penglihatan. Yang berikutnya adalah tulang belakang. Tulang belakang atau punggung ini berfungsi untuk memberikan struktur dan menyokong tubuh, serta melindungi saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang ini terdiri dari saraf-saraf yang berfungsi untuk mengirimkan dan menerima pesan antara otak dan tubuh, sehingga memungkinkan fungsi organ yang sehat, serta adanya pengendalian gerakan. Kemudian ada juga tulang sikut atau biasa disebut dengan tulang ulna. Fungsi dari tulang sikut atau ulna ini
adalah sebagai tulang penyangga dengan lengan bawah yang memungkinkan terjadinya gerakan. Yang kedua adalah sebagai tulang yang menyimpan banyak mineral dan menghasilkan sel darah merah di sumsum tulang. Yang ketiga adalah sebagai tulang yang bekerja sama dengan tulang pengumpul untuk mencari lengan bawah di tangan manusia. Kemudian fungsinya adalah sebagai tempat untuk menempelkan otot lengan dan lengan bawah. Otot lengan dan lengan bawah ini ditempelkan pada ulna untuk melakukan gerakan lengan, gerakan tangan, dan juga gerakan pergelangan tangan. Berikutnya adalah sakrum. Sakrum atau sakral ini merupakan tulang yang menyerupai segitiga atau kurva yang dibentuk oleh 5 tulang belakang yang menyatu. Sakrum ini berfungsi menjadi tempat dasar menyatunya tulang punggung. Fungsi dari sakrum ini adalah sebagai tempat dasar menyatunya tulang punggung. Berikutnya adalah bokong. Pada dasarnya, bokong manusia ini berfungsi sebagai bantalan untuk tulang ekor, yaitu tulang yang menopang kita saat kita duduk. Selain itu, bokong juga menjadi tempat yang ideal untuk menyimpan cadangan lemak. Biasanya, bokong wanita itu lebih berisi daripada bokong pria. Berikutnya adalah tumit. Tumit itu sendiri merupakan tulang yang terbesar dari telapak kaki. Tulang ini terletak di sebelah belakang yang mengalihkan berat badan di atas tanah ke belakang. Dengan demikian, tulang tumit itu mempunyai tugas yang besar untuk menyangga berat badan, terutama ketika sedang berjalan atau berdiri. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan mengenai anatomi manusia, khususnya pada bagian anterior dan bagian posterior. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.